Nah, hari ini saya juga akan membahas satu ayat lagi yang menjadi pegangan juga bagi orang-orang Arminianism. Termasuk menjadi ayat pegangan saya waktu saya masih melawan orang-orang Reform. Dan ini ayat-ayat bagi saya, ayat-ayat jitu yang bisa menjatuhkan orang-orang Reform. Ya, tapi karena kita sudah banyak belajar dan kita sudah banyak dididik dengan teologi Reform dan dibekali dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat sehingga ayatnya apapun itu kita bisa menjawab. Bukan sombong dan bukan merasa diri sudah hebat, tidak, tetapi ya firman Tuhan itu selalu konsisten dan tidak pernah bersaling berkontradiksi satu dengan lain. Oke, tidak berlama-lama saya mau tunjukkan ayat ini. Tolong, oh ya, sebentar. Mana ini ayatnya? Bentar. Mungkin harus saya tutup dulu. Ya, jadi yang lalu kita ambil dari surat Ibrani ya itu ya, dari Ibrani. Tentang kita kalau sudah tahu kebenaran, lalu dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa itu. Ya, alias kalau sudah sengaja berbuat dosa, ya kita pasti binasa. Tapi kan kita udah bahas ya bahwa siapa sih yang nggak pernah dosa setelah tahu kebenaran? Siapa sih yang bisa menjaga hidup 100% murni tanpa cacat? Ya, saya juga tahu bahwa pemahaman yang saya sharekan seperti ini itu memang bisa berisiko. Ya, semua itu berisiko memang. Firman Tuhan diberitakan pun berisiko. Ya, predestinasi diberitakan juga berisiko. Ya, kalau saya bilang tidak ada perbuatan orang pilihan yang bisa membuat dia kehilangan keselamatan itu berisiko. Ya semua memang berisiko. Kalau tidak mau berisiko ya jangan beritakan apa-apa. Nah, tidak memberitakan apa-apa itu pun juga berisiko. Ya. Jadi mau pilih mana? Tidak memberitakan itu juga berisiko, memberitakan juga berisiko, atau memberitakan yang aman-aman. Yang aman-aman itu pun juga berisiko. Saudara pikir kalau saudara memberitakan yang aman itu akan menjadi aman? Ya enggak, karena orang enggak tahu ada ayat-ayat yang bisa menggoncangkan iman kita. Kalau kita sembunyikan ayat-ayat itu, kelihatannya aman. Tapi pada saat ayat itu nanti suatu saat dibaca, dan orang tidak memahami dengan benar, maka dia bisa tersesat dengan ayat-ayat itu. Maka itu bukan aman namanya. Itu Anda sedang menyimpan bahan peledak yang suatu saat begitu dipicu, bahan peledaknya akan meledak dengan hebat. Ya, Anda misalnya memelihara anak singa yang masih kecil, bayi, ya aman toh, anak singa aja kok. Ya enggak apa-apa kita pelihara. Tapi makin lama anak singa itu makin besar. Anda jangan merasa aman terus. Memang ada sih video-video yang anak singa dipelihara sampai gede, masih mencintai tuannya dengan amat sangat cinta. Tapi juga banyak peristiwa
Anak singa setelah besar, tuannya pun dihabisin. Banyak. Karena namanya singa itu binatang buas. Dan sewaktu dia misalnya tiba-tiba emosi, dia tidak bisa mengendalikan diri, ya habis sudah. Enggak usah singa. Manusia aja kalau enggak bisa mengendalikan diri, habis. Ya, banyak kan seorang ayah membunuh anaknya. Seorang pacar membunuh pacarnya karena cemburu. Itu manusia aja bisa begitu buas kok. Apalagi binatang buas. Saudara lalu merasa aman dengan menyembunyikan ayat-ayat supaya orang nggak tahu. Ya itu salah. Menurut saya harus diberitakan. Berisiko sih berisiko, nanti banyak orang loh gara-gara ayat-ayat Pak Andi ini yang dijelaskan, banyak orang itu gampang-gampang berbuat dosa, toh semua sudah ditetapkan Tuhan, toh semua sudah ditentukan, toh semuanya ke dalam kedaulatan Allah, toh semuanya anugerah. Ya enggak apa-apa, berbuat dosa aja, toh orang pilihan tetap selamat dan sebagainya. Nah, itu hanya excuse saja. Takut seperti itu lalu tidak mau memberitakan kebenaran. Ya, akhirnya kita menyembunyikan itu dan untuk meninabubukan orang di dalam pemahaman yang tidak seutuhnya. Nah, itu nggak benar. Ya, oke. Sekarang sharing ayatnya. Ayat ini ini 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Silakan tolong dibacakan. Oke, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, coba ayo. Orang-orang reform kalau baca ini kesannya bagaimana? Dulu kan Ibrani ya, yang Senin lalu Ibrani, sekarang 2 Petrus. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, nah perhatikan, pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, jadi orang ini sudah meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi. Akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, kesannya apa ini? Apa? Udah mau kasih komen? Pak Andi, Ya. kalau itu berarti dia tapi belum dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan kembali, pasti dia tidak mengikuti jalan yang cemar-cemar itu.
Karena kelahiran kembali ada pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, itu tidak setengah-setengah. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak separuh-separuh. Enggak. Kalau memang sudah dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk ke situ. Karena apa? Nurani, hati nurani pasti tidak enak. Gitu, Pak. Oke. Baik. Iya, kayaknya Jadi Pak Pramana udah mulai dengan presupposisi ya. Jadi presupposisinya berarti orang ini belum lahir. Belum bertobat, belum lahir baru. Nah, Bulani menegaskan belum bertobat, belum lahir baru. Ya, bagus. Jadi kita sudah terlatih untuk menafsirkan dengan presupposisi, ya, dengan epistemologi dan juga biblical logic yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, cuma kembali lagi sebetulnya bagaimana cara menafsirkan Alkitab yang bertanggung jawab. Kelihatannya tadi Pak Aryo mau bicara, saya persilakan Pak Aryo. Mic-nya masih belum di-unmute. Akan saya pikir lagi Pak omongan saya. Oh ya, oke. Oke, Pak. Wah, ini suaranya Pak Theodor. Nggak nyampe Pak suaranya Pak. Signalnya, Pak. Nggak nyampe. Sinyalnya lagi trouble itu. Oke, ada Kalau lagi? Kalau golongan ini mungkin hidup di dalam kesalehan mereka sendiri ya Pak? Dikatakan melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Berarti terlibat dalam kecemaran dunia. Jadi mereka itu, mereka anggap agama itu sebagai kesalehan mereka. Seperti orang, maksudnya kalau kita lihat zaman Perjanjian Lama itu orang Farisi begitu Pak, yang merasa mereka sudah tahu banyak gitu pengenalan itu, tetapi sesungguhnya mereka menganggap itu yang kemampuan mereka gitu untuk menyelamatkan mereka gitu. Ya ini menurut pandangan saya yang gitu. Ya itu tafsiran dari Bu Willy. Oke. Jadi ditafsirkan bahwa ini kemungkinan seperti orang-orang Farisi ahli Taurat yang menganggap kesalehan itu bisa menyelamatkan mereka. Oke, Pak Pandi, suara saya kedengaran Pak? Sekarang sudah dengar, Theodor. Iya Pak, saya lihat spiritnya itu seperti di lagu I have decided to follow Jesus. No turning back Pak. Tidak lagi kembali ke belakang, no turning back. Ya. Ya, saya itu aja Pak, singkat Pak. Ya, makasih ya. Ya, tapi ini malah ayat ini menunjukkan turning back ya. Mereka adalah orang-orang yang turning back. Mau tanya Pak. Ya, Pak Aryo. Pak, Raja Daud itu mestinya sudah lahir baru banget ya Pak ya, mestinya. Yes, sudah. Nah, jadi dia sudah lahir baru sejak kecil mungkin ya. Lantas setelah itu dia maju terus, rohaninya maju terus, suatu saat, nah ini tadi, kembali, turning balik gini. Nah itu kan tadi gimana nih? Orang yang sudah lahir baru, melakukan perbuatan yang sangat berat. Nah itu bagaimana keterangan? Ya, itu. Ya, jadi seperti Daud yang sudah bertobat, sudah lahir baru, dan sudah bertumbuh sedemikian rupa, kemudian tiba-tiba mengalami titik balik yang ya hancur-hancuran lah istilahnya. Nah, apakah Daud seperti ini di ayat 20 dan 21 ini? Enggak. Daud itu jatuh dalam pencobaan, tidak ada hubungannya dengan ini. Jatuh dalam pencobaan, tidak ada hubungannya dengan menyesal, ini. Pak, bertobat, Pak. Menyesal dan bertobat, ya. Salomo juga, Pak. Ya.
Oke. Pandi. Udah ya. Nggak ada tambahan ya. Kelihatannya Ini ada Pak Elia ini, Pak. Pak Elia lagi masuk ini. Iya. 20-21 itu kayak seorang yang belajar tentang hukum. Dia sudah semakin tahu hukum, dia semakin bejat. Poinnya di sana, bahkan di ayat 21 dibilang, lebih baik lu nggak belajar hukum. Lu nggak tahu hukum, lu nggak bisa lebih bejat daripada yang tidak mengerti hukum. Ini dua ayat ini yang saya tangkap. Sepertinya seperti babi yang kehilangan mutiaranya, Pak. Kembali ke kubangan. Seperti babi yang meninggalkan mutiaranya kembali ke kubangan. Oke. Ya, sudah bagus. Jadi semua sudah memberikan tafsirannya. Sekarang kita lihat lebih teliti ya. Sekali lagi, ini ada kata apa ini? Yang saya buat kotak biru ini. Ada kata apa? Pengandaian. Yes. Jadi ini juga kalimat pengandaian ini. Tapi pengandaian yang bisa dilakukan bukan oleh orang pilihan. Tapi oleh orang bukan pilihan. Sebab jika, ada kata jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ini pengenalan ya, pengetahuan pengenalan. Seperti yang tadi Pak Elia bilang ini pengetahuan hukum atau ya, tapi di sini jelas dikatakan pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Cuma pengenalan itu mungkin juga hanya suatu knowledge saja ya. Lalu bahkan mereka telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Berarti ada tindakan-tindakan konkret untuk melakukan tindakan-tindakan kesalehan mungkin ya, karena melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Berarti ya terjun kembali ke dalam kecemaran-kecemaran itu, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, jadi yang semula itu waktu belum tahu apa-apa, ya istilahnya mereka memang melakukan kecemaran, tapi mereka tanpa pengetahuan. Sekarang mereka sudah punya pengetahuan, melakukan kecemaran lagi. Berarti boleh dikata begini, orang yang dulu nggak tahu dan melakukan itu tanggung jawabnya tanggung jawabnya tidak sebesar dari orang yang sudah mengenal kebenaran dan kemudian dia melanggarnya. Jadi kalau secara knowledge, secara hukum umum, orang yang belum tahu kebenaran lalu melakukan hal yang salah dengan orang yang setelah tahu kebenaran lalu melakukan hal yang salah, itu tanggung jawabnya tentunya lebih besar dari sebelum mengetahuinya. Sesudah mengetahuinya dia punya tanggung jawab lebih besar daripada sebelum mengetahuinya. Bahkan karena itu dikatakan di ayat 21, karena itu lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dan dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Tapi siapa sih mereka ini? Kalau kita lihat lagi ayat-ayat sebelumnya, ya, sorry, ini trouble. Ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini. Siapa sih mereka ini? Nah, disebut di ayat 17, guru-guru palsu. Ya, mereka adalah guru-guru palsu.
seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dialogkan tawan dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya bukan anak Tuhan. Mereka ini guru palsu. Nah, jelas kan? Jadi kata mereka ini tidak ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Orang Arminian selalu menafsirkan anak Tuhan pun dalam konteks ini enggak. Konteks ini tidak untuk anak Tuhan. Konteks ini adalah untuk guru-guru palsu. Ya. Lalu singkat cerita ini saya enggak usah berpanjang-panjang. Ya. Nah, perhatikan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain ayat 19, padahal mereka sendiri adalah apa? Hamba-hamba kebinasaan. Ya, hamba-hamba kebinasaan. Jadi mereka pasti bukan orang pilihan, hamba-hamba kebinasaan. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hendarto bahwa itu mereka seperti babi itu tepat sekali karena di ayat 22. Nah, ini ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi mereka ini adalah anjing yang boleh dikata menjilat kembali muntahnya dan babi yang kembali ke kubang. Jadi mereka itu anjing dan babi. Ya. Makanya saya kan bolak-balik pernah kasih ilustrasi babi itu jangan dikasih mutiara. Karena babi itu senang kubangan daripada mutiara. Ya. Nah, gambaran anjing kembali ke muntahnya, anjing ya tetap anjing. Bukan manusia. Babi ya tetap babi. Bukan manusia. Nah, jadi dalam hal ini jelas ayat tersebut tidak berkaitan dengan orang pilihan. Ya, saya harap sudah jelas ini. Jadi sebetulnya ayat-ayat Arminian itu, makanya saya pernah berani bilang kan, tidak ada ayat Arminian yang benar-benar mendukung Arminian. Ini omongan saya bukan omongan ngawur dan bukan omongan mentang-mentang reform. Enggak. Cobalah tunjukkan ayat mana aja deh. Saya kan bilang ini ayat-ayat jitu Arminian. Saya dulu juga sangat senang dengan ayat-ayat seperti ini. Tapi saya tidak pernah melihat konteksnya. Saya cuma melihat ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat peringatan yang kita bisa mengalaminya. Jadi dianggap jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya. Ya, jadi kelihatannya ini ayat-ayat ini untuk orang-orang pilihan juga. Ternyata tidak. Ayat ini tadi jelas guru-guru palsu, hamba kebinasaan, dan mereka ternyata adalah anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kubangan. Karena tetap anjing ya tetap anjing, babi tetap babi. Tidak pernah menjadi manusia. Nah, seperti itu. Jadi dengan ayat-ayat ini sebetulnya masih banyak lagi seserah ayat-ayatnya. Cuma kita itu mungkin habis waktu hanya untuk membahas ayat-ayat yang ya akhirnya larinya ke sana lagi. Ayat itu hanya untuk orang yang bukan pilihan atau pengandaian. Jadi kalau orang pilihan betul-betul melakukan murtad, ya memang binasa. Tapi masalahnya tidak ada orang pilihan yang murtad. Karena apa? Karena dalam pemeliharaan Allah. Karena dijamin di dalam pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus.
maka tidak akan terlepas, ya, anak-anak Tuhan itu tidak akan terlepas oleh jaminan pemeliharaan Allah. Ya, saya punya banyak ini tulisan-tulisan membela Arminianisme. Saya sudah buat sejak tahun sekitar 1979. Saya sudah buat itu. Ya, ini bahkan naskah aslinya masih ada. Naskah aslinya masih ada. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini. Wah, ini tidak bisa dilihat. Tidak kelihatan, Pak. Ya. Ya, jadi apa ini? Sebentar, saya hapus dulu background saya. Ya. Saya ini sudah punya layar hijau, cuma mungkin kurang terang layar hijaunya. Nih. Ini naskah yang saya buat ini tahun 1979 ini. Semuanya membahas tentang pembelaan Arminianisme. Saya waktu itu belum sekolah teologi. Saya hanya rapi banget, Pak. Hah? Oh. Karena saya ngotot banget ini pembela Arminianisme ini. Tulisannya bagus, Pak Andi. Bakat guru. Iya. Ya, itu baru sebagian dari kumpulan-kumpulan ayat-ayat Arminianisme. Tapi Pak Yusa, ya, akhirnya setelah pesan fotokopiannya ya Pak Yusa ya. Gimana? Di fotokopi Pak ya? Ya, saya pesan fotokopiannya. Oh siap Pak. Nanti saya ini ajukan ke Pak Andi Alim. Kamu baca ini nanti jadi Arminian loh kamu nanti. Atau bisa juga di scan aja Pak. Pak Yusak di scan Pak. Dikasih soft copy ya, taruh grup Pak ya. Ya bisa juga gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi kita kembali ya. Nah, mungkin ada yang mau meresponi, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut aja. Kelihatannya banyak yang meresponi teksnya Bapak ini. Andi. Silakan. Pertanyaan saya, kalau itu adalah suatu kesesatan, suatu keberdosan, kenapa disimpan, Pak? Ini karya sejarah ini. Sejarah yang membuktikan kesesatan saya, ya Pak. Bahwa saya itu pernah mengumpulkan ayat-ayat yang seperti itu, dan saya pernah istilahnya begitu yakinnya dengan kebenaran-kebenaran Arminianisme. Ya, sampai saya berjuang habis-habisan. Ya makanya kalau sampai saya jadi reform ini kan aneh. Ya, siapa yang merubah hidup saya dari keyakinan Arminian yang menggebu-gebu luar biasa. Dan herannya dosen yang baik selalu mengajar siswanya supaya tidak terjerumus, Pak. Terima kasih Pak Andi. Iya. Herannya sampai hari ini saya melihat masih ada pendeta yang zaman saya tahun 78, 79 itu sudah ada pendeta yang mengajarkan Arminianisme kepada saya itu sampai hari ini. Pendeta itu tetap Arminian dan ngotot dengan Arminianismenya ya saya sampai merasa sayang ya, saya sudah diubahkan Tuhan seperti ini, dia kok sama sekali tidak ada perubahan sama sekali, itu saya merasa sayang sekali. Ya, memang tapi harus itu, ada lalang dan gandum, Pak. Iya, tapi dia itu lebih senior dari saya, dia itu. Kita lebih senior. Itu tidak heran, Pak. Tidak herannya adalah yang dari Saulus menjadi Paulus
Ya cuma dhek tok sing nulis perjanjian baru. Lainnya kabeh ya sik tancet. Saulus itu kan jago tenan, Pak. Perjanjian lamanya kan kuat luar biasa sampai keyakinannya itu rupa sampai dia berani bunuh orang saking yakinnya. Dan dia bisa berubah 180 derajat dari penulis perjanjian baru. Itu Pak Andi lah. Pak Andi. Ya, Pak Pramana. Nah, itu kalau penjelasannya mengenai Saul waktu dipilih Tuhan itu bagaimana Pak penjelasannya Pak? Saul, Raja Saul maksudnya? Ya, Raja Saul. Oke. Raja Saul dipilih Tuhan untuk memenuhi keinginan bangsa Israel yang sudah bosan dipimpin Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Ini kok. Oke. Saya ulangi ya. Terganggu terus, Pak. Jadi Raja Saul itu dipilih dalam rangka memenuhi keinginan bangsa Israel yang sudah bosan dipimpin Tuhan. Nah, apakah Tuhan menuruti keinginan bangsa Israel yang memberontak kepada Allah ini? Jawabannya ya dan tidak. Artinya tentunya kedaulatan di tangan Tuhan, bukan di tangan bangsa Israel. Lalu pemilihan Saul, pemilihan raja bagi bangsa Israel ini memang suatu bentuk pemberontakan dari bangsa Israel kepada Allah yang sudah bosan dipimpin Tuhan. Tapi tetap itu ada dalam kedaulatan Allah untuk mendidik dan menghajar bangsa Israel. Ya, istilahnya kamu minta raja, oke, saya kasih. Tapi di balik Tuhan memberikan raja, Tuhan mau kasih pelajaran kepada bangsa Israel. Inilah raja yang kamu inginkan dan apa jadinya raja itu. Akhirnya Raja Saul terpilih, yang dibangga-banggakan pada awalnya, tapi kemudian sebentar saja sudah kelihatan liciknya dan iri hati kepada Daud yang bisa membunuh Goliat. Akhirnya kebusukan Saul makin lama makin nyata dan ternyata dipimpin Raja Saul, bangsa Israel tidak lebih baik daripada dipimpin Tuhan. Maka hal ini menunjukkan suatu pelajaran. Yang berikutnya, Saul dipilih bukan dalam konteks keselamatan. Saul dipilih itu sebagai raja yang berkuasa, yang dipercaya untuk menjalankan kuasa kerajaan itu dengan bertanggung jawab kepada Allah. Jadi itu bukan konteks keselamatan, tapi pilihan berdasarkan suatu tanggung jawab untuk menjalankan peran jabatan sebagai raja. Dan ternyata Saul tidak menjalankan perannya sebagai raja yang bertanggung jawab. Dia hanya raja yang mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan kedudukannya, sehingga Tuhan pun menghajar Saul. Ya itulah konteksnya, jadi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Oh ya, terima kasih Pak. Nah kalau tentang Imam Eli Pak. Imam Eli, oke. Imam Eli memang imam yang diangkat oleh Tuhan. Dan Imam Eli mendidik anaknya dengan tidak bertanggung jawab dan ya tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai imam. Dan kemudian dapat peringatan daripada Tuhan. Dan akhirnya Imam Eli karena
tidak memperhatikan peringatan daripada Tuhan, dia pun dihukum sampai mati. Nah, apakah Imam Eli itu kehilangan keselamatan akibat dia tidak taat atau kurang memperhatikan peringatan daripada Tuhan? Jawabannya, kematian Eli tidak ada hubungannya dengan keselamatan secara kekal. Kematian Eli adalah menunjukkan memang Tuhan menghajar Eli karena terlalu memanjakan anak-anaknya, dan dia dihukum oleh Tuhan secara hukuman lahiriah. Tapi apakah Imam Eli benar tidak selamat? Alkitab tidak mencatat tentang dia masuk surga atau masuk neraka. Tapi saya tetap menafsirkan Imam Eli tetap masuk surga. Bagaimana anaknya, Pak? Dia, kalau anak-anaknya enggak ya. Kalau anak-anaknya jelas menunjukkan bukan orang pilihan. Dan hanya bermain-main dengan Tuhan. Bermain-main dengan persembahan-persembahan yang dirampok oleh mereka. Dan mereka tidak pernah serius dengan Tuhan. Imam Eli sebetulnya serius dengan Tuhan. Cuma dia ada kelemahan. Ya itu aja. Ya, makasih Pak. Ya, sama seperti Musa kan juga dihukum secara fisik. Artinya tidak boleh masuk Kanaan. Tapi saya yakin Musa juga masuk surga. Ya. Pak Andi, Pak. Ya. Pak, saya Gimana? ada problematika klasik nih Pak. Mungkin banyak yang belum tuntas ini Pak. Balik ke guru-guru palsu Pak. Ya. Ya, jadi kan ada orang bilang hidup seperti cermin. Waktu saya lihat orang lain juga lihat saya, Pak. Ada kemungkinan dua-duanya palsu gitu, Pak. Nah, ini gimana, Pak, ini? Jadi saya lihat Pak Yusak misalkan. Pak Yusak juga lihat saya gitu kan. Oh, saya palsu juga ternyata. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu gimana, Pak? Iya. Jadi yang palsu menuduh palsu gitu ya. Ya, gitu Pak, sama-sama palsu dua-duanya. Maling teriak maling gitu ya. Berarti ada dua cermin di dunia ini gitu Pak, maksudnya Pak. Ada cermin saya, ada cerminnya Pak Yusak gitu. Cerminnya satu. Ya, atau gimana saya nggak tahu Pak. Ya, saya cuma coba untuk ngomong aja ya. ya. Emang Theo palsu Pak? Cerminnya kan firman Tuhan. Kalau cerminnya tetap satu. Ya, oke. Cermin yang benar, dan ada cermin yang palsu, ada cermin yang benar. Ya, cermin yang benar itu tentunya hanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu salah satu peran daripada firman Tuhan sebagai cermin adalah menelanjangi kita. Ya, apa adanya kita ini ditelanjangi sehingga kita pun di hadapan firman Tuhan itu tidak bisa berpura-pura. Di hadapan manusia kita bisa berpura-pura. Di hadapan firman tidak mungkin kita berpura-pura. Karena firman itu menelanjangi kita dan menunjukkan semua keberadaan kita yang sesungguhnya. Kecuali kita orang buta. Buta rohani maksudnya. Belum bertobat, belum dicelikkan, sehingga kita selalu merasa diri kita benar. Dan kerjaan kita mungkin menghakimi orang lain atau menyalahkan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau tadi Theodor bilang bagaimana mungkin saya juga guru palsu, menilai guru palsu, ya bisa juga itu terjadi. Seorang guru palsu menilai guru lain juga guru palsu. Ya, karena sama-sama nggak sadarnya akan kebenaran. Satu sesat kiri, satu sesat kanan. Lalu saling menuduh satu dengan yang lain.
Ya bisa terjadi, itu benar itu. Ya, tapi bagi anak Tuhan, kita tahu kebenaran bukan dari standar diri kita sendiri. Perhatikan ini ya. Kita mengenal kebenaran bukan berdasarkan standar diri kita sendiri secara pribadi atau secara subjektif. Kita mengenal standar kebenaran karena kita dipimpin Roh Kudus kembali kepada Alkitab. Dicelikkan mata rohaninya, disadarkan, diinsyafkan, dan hidup kita tadi ditelanjangi untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Mohon Nah, diulang, itu. Pak. Nggak nututin natut, Pak. Ya, jadi firman Tuhan yang benar itu akan menelanjangi kita, menegur kita, menginsyafkan kita. Ya, dan firman Tuhan itu kan yang menjadi cermin, menunjukkan keberadaan kita yang sesungguhnya. Bahwa kita ini bukan orang yang layak di hadapan Allah, bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang sepatutnya dibinasakan. Ya, jadi cermin itu malah tidak untuk menunjuk orang lain, tapi cermin itu untuk menunjuk diri kita sendiri. Kalau toh menunjuk orang lain, cermin itu adalah karena firman yang menghakimi, bukan saya. Firman Tuhan itu yang menghakimi. Kalau saya menyatakan suatu yang benar dan suatu yang salah, bukan saya, tapi firman Tuhan yang menyatakan benar atau salah. Dan firman Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk menghakimi orang dengan standar kebenaran kita sendiri. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengajari orang yang anak Tuhan untuk tidak pernah mengajari anak Tuhan untuk menghakimi orang lain dengan standar kebenaran kita sendiri. Tidak pernah. Makanya dalam hal ini saya percaya kalau kita betul-betul orang yang dipimpin Roh Kudus itu, kita selalu diingatkan. Begitu kita menilai orang lain, lihatlah dirimu sendiri sebelum menilai orang lain. Ya, dan kamu nggak lebih benar dari dia, karena kamu sama-sama orang berdosa dan sama-sama orang yang tidak layak. Namun kebenaran tetap harus dinyatakan, bukan kebenaran saya, tapi kebenaran firman yang harus dinyatakan. Menyatakan mana yang harus ditegakkan dan mana yang harus dinyatakan bersalah. Nah, itu firman Tuhan tetap harus dinyatakan. Jadi bukan karena saya tidak boleh menghakimi, ya sudah, yang salah biarin salah, yang berdosa biarin berdosa, karena aku juga orang berdosa, aku juga orang bersalah, jadi sama-sama berdosa, sama-sama bersalah, ya tidak usah ditegur atau tidak usah diingatkan, itu juga salah. Ya, merasa diri berdosa tidak berarti tidak boleh mengingatkan saudara seiman di dalam mereka berbuat hal yang tidak benar. Mengingatkan itu juga bukan saya sebagai hakim, tapi mengingatkan itu justru saya sebagai saudara yang sama-sama tidak layak di hadapan Allah. Nah, ini penekanan yang penting dalam hal menilai orang lain. Kalau saya menegur orang lain, saya tidak merasa diri saya lebih benar dari orang lain. Saya menegur itu berdasarkan firman, bukan berdasarkan diri saya lebih benar dari kamu. Di hadapan Tuhan kita sama-sama orang yang nggak layak dan tidak pantas. Nah, itulah seharusnya bagaimana kita
memandang saudara seiman kita. Ya. Demikian Theodor. Ya, Pak Andi. Makasih, Pak. Puji Tuhan. Ya. Saya banyak belajar kok. Dalam hal ini saya juga banyak belajar. Saya juga banyak ditegur firman Tuhan. Saya juga banyak menyadari saya diingatkan oleh firman Tuhan saya tidak lebih baik dari orang lain. Biarpun kadang-kadang saya jengkel, kadang-kadang saya condong memang menghakimi, tapi Tuhan selalu ingatkan saya, kamu pun tidak lebih baik dari mereka. Itu. Oke. Ada saudara lain? Kalau tidak ada, saya mau share beberapa bahan untuk kesimpulan. Ya, ini kesimpulannya. Ya, yang menjadi prinsip bagi Calvinis Reform adalah pertama, nah ini kan sudah ngelontok ya dalam pikiran kita ini, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, termasuk diri kita. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, termasuk diri kita. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Ini prinsip-prinsip dasar yang sangat penting di dalam menjelaskan atau mengcounter teologi Arminianisme yang selalu orientasinya Arminianisme itu semua orang itu sama, punya potensi yang sama di hadapan Allah untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, dengan kata lain, berarti ada orang, bukan ada orang, semua orang punya kesadaran untuk bisa menerima kebenaran yang datang dari Tuhan. Semua orang punya kemampuan yang sama untuk bisa menerima kebenaran yang datang dari Tuhan. Lalu Arminian juga menegaskan berarti keputusan saya mau menerima Tuhan atau tidak itu adalah tanggung jawab manusia. Keputusan untuk mau menerima atau menolak keselamatan itu adalah tanggung jawab manusia di dalam kesungguhannya mau mencari Allah. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Allah, kamu akan bertemu dengan Allah. Nah, itu teologianya Arminian yang di-counter oleh teologianya Reform. Jelas-jelas Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Ini Alkitab. Makanya kenapa saya akhirnya juga dicelikkan bahwa Reform yang benar, ya karena Reform itu acuannya selalu Alkitab. Arminian itu tidak ada Alkitabnya. Maaf, mungkin saya terlalu menghakimi, tidak ada Alkitabnya. Ya karena tadi saya sudah jelaskan ayat-ayat yang dipakai Arminian, ternyata ayat itu nggak sesuai dengan penjelasan-penjelasan dari Arminianisme. Nggak sesuai. Ya, saya lihat beberapa perdebatan beberapa rekan saya dengan tokoh-tokoh Arminian. Saya melihat ayat-ayat yang digunakan itu sepotong-sepotong dan sama sekali tidak integrated dan tidak komprehensif. Ya, tidak sinkron dengan ayat-ayat lain. Jadi pokoknya ada ayat begini, ngotot. Ya Allah itu berarti begini. Hanya dipotong aja ayat itu lalu mau menunjukkan bahwa Allah kita itu misalnya bisa
berganti pendapat misalnya, atau Allah itu bisa menarik janjinya. Ini loh bukti bahwa Allah bisa menarik janjinya. Ya, Allah bisa menyangkali janjinya dan sebagainya. Nah, itu nggak melihat ayat itu secara komprehensif tadi itu. Nggak ada bagi saya. Itu jelas sudah tidak mungkin kalau dikatakan ada ayat yang mendukung Arminianisme, itu sudah tidak benar sama sekali. Tidak benar. Karena kalau benar-benar ada ayat yang mendukung Arminianisme, berarti ayat-ayat firman Tuhan itu saling berkontradiksi karena ada yang mendukung Reform, ada yang mendukung Arminian, dan Reform dan Arminian saling bertolak belakang. Berarti ayat-ayat firman Tuhan saling bertolak belakang. Itu sudah juga impossible. Suatu yang nggak mungkin. Ya, oke, saya lanjut. Jadi dari dua statement ini tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah dan bukan manusia yang mencari Allah tapi Allah yang mencari manusia. Maka ini saya masukkan tokoh-tokoh di sini. Siapa yang mencari terlebih dahulu? Allah yang mencari mereka atau mereka yang mencari Allah? Contohnya Abraham. Siapa yang mencari duluan? Abraham yang mencari Allah atau Allah yang mencari Abraham? Yusuf. Siapa yang berinisiatif untuk menyatakan rencananya dan pilihannya? Yusuf yang mencari Allah atau Allah yang mencari Yusuf? Musa. Ya, Musa yang mencari Allah atau Allah yang mencari Musa? Petrus. Petrus yang mencari Allah atau Allah mencari Petrus? Paulus. Ya. Paulus yang mencari Allah atau Allah yang mencari Paulus? Saudara dan saya. Saudara dan saya yang mencari Allah atau Allah yang mencari saudara dan saya? Nah, dari semua pemaparan ini sudah jelas memang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Makanya jangan ngotot jadi Arminian. Anda rugi sendiri. Karena Arminian itu, maaf, sekali lagi saya katakan, tidak alkitabiah. Saya sudah sampai sesi ke berapa ini? 16 ini. Ini bukan saya ngomong cuma satu dua ayat loh. Saya tidak ngomong juga cuma 1-2 kali tentang Arminianisme dan Calvinisme. Kita sudah sampai 16 kali. Jadi yang mau berargumentasi, silakan ikut dari 1 sampai 15 sampai 16 ini. Anda ikut, baru Anda memahami jalan pikiran yang Alkitab nyatakan kepada kita semua. Ya, Nikodemus contohnya. Nikodemus itu pemimpin rohani yang kita sudah bahas juga ayatnya kan. Bagaimana dia bisa melihat misi kerajaan Allah tanpa kelahiran baru? Tuhan bilang tidak mungkin. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Nggak bisa. Tidak bisa memahami kerajaan Allah tanpa Roh Kudus berinisiatif melahirkan kembali Nikodemus. Nah, ini menunjukkan bahwa Nikodemus seorang yang pemimpin hebat, yang senior, yang luar biasa, yang sudah berpengalaman aja masih buta rohani. Jadi siapa yang bilang semua orang punya kemampuan yang sama untuk bisa melihat kebenaran? Nikodemus itu loh nggak bisa melihat kebenaran. Nggak mampu, bukan dia tidak mau, dia tidak mampu untuk mengenal kebenaran itu. Ya, jadi ini sudah amat sangat jelas kebenaran ini. Tidak perlu diragukan. Ya, berikutnya. Nah, ini Pak Andi. Ya, Pak Pramana, silakan. Itu ada ayat yang berkata, barang siapa mencari aku, ia akan menemukannya. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Baik, bagus. Jadi saya senang dengan ayat-ayat yang sepertinya mengcounter
pendapat bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ternyata firman Tuhan bilang barang siapa yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Nah, poinnya itu sama dengan yang saya pernah jelaskan di di Yohanes pasal 1. Ya. Pertama Yohanes 3:16 dulu, baru Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Jadi begini. Barang siapa yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Poinnya adalah orang yang bisa mencari Allah adalah karena Allah terlebih dahulu sudah mencari dia. Tanpa anugerah Allah yang diberikan kepadanya, ya, di mana Allah sudah berinisiatif terlebih dahulu untuk menentukan anugerah keselamatannya kepada orang ini. Tidak mungkin dia punya kesadaran untuk mencari Allah. Tidak mungkin. Jadi itu presupposisinya jelas. Barang siapa yang mencari Allah, karena dia bisa mencari Allah, karena Allah sudah terlebih dahulu mencari dia. Ya, coba saya ulangi lagi ya, yang pernah saya jelaskan itu. Bentar. Kita lihat Yohanes 3:16. Coba ada yang mau bacakan? Ayat hafalan ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi sebetulnya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Pramana itu bisa saya analogikan dengan Yohanes 3:16 ini dulu. Coba ya, jadi saya ingin kita berpikir dengan logika yang benar. Jadi begini intinya. Tolong di mute dulu mic-nya Pak Pramana ini. Jadi begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kan seringkali menjadi unggulan orang-orang Arminian, ya, bahwa orang itu harus percaya, dengan dia percaya baru dia tidak binasa. Tapi kalau dia tidak mau percaya, ya dia berarti binasa. Berarti percaya atau tidak tergantung keputusan orang itu, kan, dia mau percaya atau tidak. Nah, ini argumentasi Arminian, berarti percaya atau tidak mau percaya tergantung kepada orang itu. Tapi saya mau tegaskan, orang itu bisa percaya karena Allah yang berinisiatif dan menetapkan dia untuk dia menjadi orang percaya. Nah, dari mana saya bisa menegaskan bahwa orang percaya ini sudah ditetapkan untuk percaya terlebih dahulu, bahkan sebelum semuanya terjadi? Yaitu dari Yohanes pasal 1. Ya, sekarang kita beralih ke Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Mana ini? Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Saya bacakan, Pak. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, perhatikan. Orang yang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya. Nah, ini kan mirip dengan Yohanes 3:16 itu. Jadi mereka yang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah itu mereka yang percaya. Tetapi siapa yang percaya? Yang percaya itu di ayat 13 ditulis. Ya, yaitu orang-orang yang diperanakkan. Ya, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Melainkan diperanakkan dari Allah. Artinya orang yang sanggup percaya itu bukan orang yang sekedar lahir secara manusiawi. Tapi orang yang bisa percaya itu karena dia lahir dari Allah. Nih. Melainkan dari Allah. Ya. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya apa? Artinya ya Tuhan sudah men-setting, ya Tuhan sudah men-setting orang ini lahir dari Allah. Bukan hanya lahir secara manusiawi, tapi lahir yang dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah itu adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Dan anak Allah itu mereka yang memutuskan atau disadarkan untuk mengambil keputusan mau percaya dalam namanya. Dengan kata lain, maka kembali ke Yohanes 3:16 tadi, bahwa orang yang bisa percaya ya kepada Kristus adalah orang yang lahir dari Allah. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa orang yang percaya? Orang yang lahir dari Allah. Berarti siapa yang duluan? Yang duluan ya tentunya Allah. Tidak lalu konsepnya karena dia percaya baru dia lahir dari Allah. Enggak. Karena dia orang yang lahir dari Allah, makanya dia orang yang bisa percaya kepada Kristus. Oke, saya harap ini menjadi jelas untuk Pak Pramana. Ya, kembali ke bagian tadi. Oke. Jadi orang-orang yang kembali kepada Alkitab, back to the Bible, selalu bersandarkan kepada prinsip Alkitab, dan memang ini adalah prinsip Alkitab. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kemudian bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Nah, seperti ini tadi. Bahwa siapa yang mencari siapa? Abraham mencari Allah atau Allah mencari Abraham? Musa mencari Allah atau Musa yang mencari, atau Allah yang mencari Musa? Ya, Paulus yang mencari Allah atau Allah yang mencari Paulus? Sudah sangat jelas. Tidak usah pakai tafsiran macam-macam. Sudah sangat jelas bahwa Allah yang berinisiatif mencari orang-orang pilihannya. Berikut, Nikodemus sudah jelas tadi bahwa Nikodemus tidak mungkin bisa melihat misi kerajaan Allah kalau dia tidak dicelikkan
mata rohaninya atau tidak dilahirkan kembali, nah mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Berikutnya, Saulus tadi yang disebut oleh Pak Aryo, bahwa Saulus yang giat untuk Allah, tapi mendirikan kebenarannya sendiri, sehingga perlu dicelikkan. Tanpa dicelikkan, Saulus tetap buta di dalam giat untuk Allah, dalam menghabisi pengikut-pengikut Kristus. Itu giat untuk Allahnya itu definisinya adalah dia giat untuk menghabisi murid-murid Kristus. Karena apa? Karena buta rohani. Dan dia anggap itu kebenaran. Dia membunuh pengikut-pengikut Kristus itu adalah kebenaran. Dan yang sudah dibunuh adalah salah satunya Stefanus. Nah itu. Bagaimana itu? Tanpa Allah berinisiatif untuk memilih Saulus agar Saulus bertobat, dia akan terus membinasakan murid-murid Kristus. Berikutnya, pemuda kaya yang datang pada Kristus. Lukas 18 ayat 18 dan seterusnya. Pemuda kaya ini juga sangat-sangat mengunggulkan kesalehannya untuk dia bisa layak masuk surga. Dan dia minta konfirmasi daripada Kristus bahwa dia adalah pemuda kaya yang layak masuk surga karena kesalehannya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Langsung dia pergi dengan sedih. Karena tidak ada orang bisa benar di hadapan Allah dengan perbuatan baiknya. Tidak ada. Matius 7 ayat 22 sampai 23 yang sudah juga kita bahas. Ini semua sudah kita bahas semua. Adalah orang yang giat melakukan pelayanan dalam nama Yesus, melakukan mujizat, mengusir setan, ya, dan bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Ini orang-orang yang berusaha saleh di hadapan Tuhan, berusaha giat di hadapan Tuhan, berusaha mencari Allah, tapi Allah menurut versi kebenarannya sendiri. Oke, berikutnya orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi memamerkan segala kesalehannya dia. Dia tidak seperti pemungut cukai ini, dan dia yang bukan pembunuh, bukan pejinah, bukan perampok. Dia memberikan persepuluhan dengan setia dan sebagainya. Semua kesalehannya di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Ya. Seperti kain kotor. Dan di hadapan Allah sama sekali orang Farisi ini bukan orang yang benar. Karena itu dengan pemaparan semua hal ini, masa masih mau mengunggulkan manusia? Pilihan manusia yang hebat. Contoh terakhir yang saya sampaikan di sini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa religius, bangsa yang dipimpin Tuhan secara khusus, bangsa pilihan Allah, luar biasa sekali. Tapi Tuhan sendiri bilang, lembu mengenal pemiliknya, dan keledai mengenal kandang yang disediakan bagi dia oleh tuannya. Tapi umatku Israel tidak mengenalnya. Ini memprihatinkan sekali sebagai umat pilihan Allah. Ya, tapi mereka tidak memahami dan tidak mengenal siapa Allah mereka. Sangat-sangat memprihatinkan. Itu karena apa? Karena memang tanpa anugerah tidak mungkin orang bisa mengenal kebenaran. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah only by grace. Semua karena anugerahnya. Ya, itu. Saya sudah banyak bicara ini. Mungkin ada yang mau
kasih tanggapan atau pertanyaan, silakan. Kurang 13 menit. Ya, silakan. Untuk yang di Zoom langsung unmute aja ya. Ini saya tadi lihat ada Bu Dorsila. Lama nggak jumpa Bu Dorsila. Ya, mungkin internetnya agak lambat di sana ya. Ya, benar. Saya, Pak. Iya. Oke, jadi Pak Prawan, mungkin ada yang mau bertanya atau melanjutkan Bu Dorsila, mungkin mau bertanya? Silakan Bu. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Iya Bu Dorsila. Saya mau. Oh, agak terputus ya. Iya, Terputus-putus. Saya ada di tempat koneksinya, Pak. Halo? Ya, koneksinya Bu Dorsila agak putus-putus ya. Oh gitu ya. Ini Aduh. sudah. Sudah jelas ya. Sekarang. Iya, tadi dijelaskan Bapak tentang perjumpaan Paulus dengan bukan perjumpaan Wah, sinyalnya masih berat sekali ini. Boleh di chat aja Bu Dorsila. Paulus mendirikan putus-putus Bu Dorsila. Dia perlu di mungkin bisa di chat aja. Iya. Baik. Terima kasih. Chat dulu. Ya, supaya jelas. Ya. Pak Andi. Ya, silakan Pak Pramana. Kalau kan manusia diselamatkan karena sudah dibeli Allah terlebih dahulu. Ya. Itu hubungannya dengan pengabaran Injil itu bagaimana, Pak? Ya, sama Pak. Jadi waktu kita mengabarkan Injil, kalau sampai ada orang yang mau menerima Injil, itu karena Allah sudah terlebih dahulu mempersiapkan orang itu dan mencelikkan mata rohaninya, sehingga dia bisa menerima Injil itu. Tapi kalau seandainya dia masih menolak Injil itu dan dia belum bisa menerima, ya berarti anugerah Allah belum mencelikkan mata rohaninya dia. Tapi mungkin suatu saat, bisa saja, jadi saat itu dia masih menolak, tapi mungkin 1 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, dia bisa menerima Tuhan. Nah, itu tergantung waktunya Tuhan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang penting kita itu memberitakan Injil. Yang penting kita itu memberitakan kebenaran. Entah orang itu terima nggak terima, kita doakan suatu saat kalau sudah waktunya Tuhan, ya dia pasti akan menerima. Ya, Andi, maaf Andi, saya mau make sure aja Pak. Bapak sudah pernah bahas mengenai ini Pak. Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya. Kalau yang terhilang itu analoginya kaum pilihan, kok bisa Pak ya kaum pilihan itu terhilang gitu Pak? Ya. Ya mungkin Bapak sudah pernah bahas, nanti saya tonton ulang lagi Pak mungkin, atau bagaimana saya nggak tahu Pak ya. Ya, jadi disebut terhilang ya karena belum genap waktu Tuhan untuk menyatakan keselamatannya kepada orang pilihan itu. Memang karena semua orang kan sudah jatuh dalam dosa dan sudah terhukum semuanya dalam kutuk maut. Semuanya sudah dalam hukuman maut. Tapi di antara yang terhukum maut ini ada orang-orang pilihan. Nah, itulah yang dicari Tuhan. Dan itu mencari yang hilang
disebut hilang ya karena masih belum genap pernyataan pilihan Tuhan kepada orang-orang itu. Ya, karena masih tersesat kan. Kita semua sebelum dalam Kristus kan juga dalam keadaan tersesat kita ini. Tapi kalau kita sudah orang pilihan, Tuhan akan menemukan kita. Oke. Bu Dorsila sudah menulis, Bu? Di chat atau di WA? Itu seperti lagunya John Newton, Pak, yang Amazing Grace, yang mengatakan bahwa dia dulu pernah hilang, sekarang dia ditemukan. Karena dia dulu rusak dengan bikin orang jadi budak gitu ya, yang maksudnya itu. Tetapi dia merasa bahwa kalau dia bisa ketemu Tuhan itu betul-betul satu anugerah yang besar gitu. Benar. Wah, ini ada teman yang lama sudah tidak ketemu ini, Pak Emil ini dari Irian ini ya. Ya, malam Pak Andi dan teman-teman. Ya lanjut dulu Pak, nanti saya ada pertanyaan sedikit. Oke, Pak Emil. Jauh-jauh dari Irian. Oke, ada teman lain? Ini ada Bu Dorsila di kolom chat. Ya. Mau tanya Pak tentang Paulus mendirikan kebenarannya sendiri sampai akhirnya ia bertemu dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus membuat dia mengenal kebenaran yang sejati. Yes. Seperti itu Pak. Oke, sangat benar. Amin. Dengan apa yang ditulis Bu Dorsila. Dan itulah kita semua ya. Kita semua dulu tersesat. Sampai Tuhan akhirnya menyelamatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Puji Tuhan. Baik, silakan yang lain ya Mas, kita masih punya sekitar 5-6 menit ya. Ini ada jadi ada Pak Emil dan yang lainnya yang mau bergabung, silakan. Baik Pak Andi, saya ada sedikit mau elaborasi nih sedikit tentang Nikodemus ini. Ya. Ya, saya lagi di mobil ini jadi tidak apa-apa ya, agak-agak sedikit. Ya. Oke, begini Pak, kalau kita lihat itu Nikodemus itu seperti yang tadi dikatakan, dia ketemu Tuhan dan dia tidak dicelikan matanya. Tapi kalau saya telusuri di Yohanes itu Pak, ternyata Nikodemus ini kalau saya melihat dia sepertinya dia diam-diam begitu. Karena dia ikuti terus Yesus sampai ada pengajaran Yesus pokoknya di sekitar Yohanes itu, dan ada juga waktu itu dia membela Yesus pada saat orang-orang Farisi menentang dia sampai orang-orang Farisi dan imam-imam bilang begini, mana mungkin nabi dari Galilea ya. Nah, kemudian yang terakhir yang membuat saya semacam terpukau begitu, karena hanya dia yang berani menurunkan Yesus, lalu mengoles dia dengan minyak ya berapa kati itu, 50 kati ya. Kalau dihitung-hitung saya cari itu 30 kilo minyak gaharu ya. Dan pada saat itu masa-masa Paskah, dan dia kan seorang tokoh keagamaan. Otomatis pada saat itu dia tidak akan mungkin melayani di Bait Allah, kira-kira begitu Pak ya. Karena dia otomatis dihitung sebagai najis karena memegang ini ya, memegang jenazah. Mayat jenazah. Mayat kan tidak boleh itu kan Pak. Ya. Jadi saya ada sedikit berpikir bahwa sepertinya Nikodemus ini mungkin bisa dikatakan murid yang tidak tampak begitu. Artinya dia percaya tapi tidak kelihatan ya, cuma karena kita minim informasi ya Pak ya. Ya mungkin kesan saya seperti itu Pak. Kira-kira menurut Pak Andi bagaimana? Ya, jadi benar sekali yang dianalisa oleh Pak Emil. Jadi waktu percakapan di Yohanes 3 ayat 3 dan seterusnya itu, setelah itu saya yakin Nikodemus dilahirkan kembali. Setelah percakapan itu. Dan
Nikodemus akhirnya mengerti dan dicelikan mata rohaninya oleh Roh Kudus, sehingga dia juga bertobat dan dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Itu tadi yang diceritakan Pak Emil waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menurunkan jenazahnya dan diminyakin. Kemudian Nikodemus juga membela Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Jadi menunjukkan bahwa Nikodemus memang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ini juga bukan karya Nikodemus, tapi karena Roh Kudus yang sudah menggerakkan hati dari Nikodemus, dan dia mau datang kepada Yesus itu malam-malam hari itu aja, itu pasti juga sudah gerakan pendahuluan dari Roh Kudus yang menggelisahkan Nikodemus sehingga dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus malam-malam hari. Ya, itu yang saya pernah bahas itu. Saya pernah bahas itu kenapa Nikodemus kok malam-malam datang kepada Yesus padahal banyak siang hari tentunya, tapi ya itu pertimbangannya karena dia pemimpin agama Yahudi yang sangat senior dan dia juga takut kalau dia nanti datang siang-siang dilihat orang banyak. Bagaimana ini pemimpin Yahudi kok bisa datang kepada guru yang tidak terdidik, ya. Maksudnya guru yang liar lah. Tuhan Yesus itu kan dianggap guru yang liar, guru yang tidak mengikuti prosedur akademik yang resmi. Seperti itu. Ya. Setuju Pak Emil. Oke. Sudah jam 9 kurang 1 menit. Iya. Oke. Kalau tadi saya catat juga Pak ya. Saya suka dengan yang Bapak katakan, firman Tuhan yang benar itu akan menegur ya, menelanjangi kita. Jadi cermin bahwa ini kita nggak layak, kita nggak benar, sepatutnya kita dibinasakan. Karena kan cermin itu tidak menunjuk orang lain, tapi menunjuk kepada diri sendiri. Dan firman Tuhan itu yang menghakimi, bukan kita. Firman tidak mengajari kita menghakimi orang lain dengan standar kebenaran kita. Wow. Yes. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita selalu diingatkan ketika kita ingin menghakimi orang lain, dan firman Tuhan harus dinyatakan dan ditegakkan. Benar, Pak ya? Yes. Good. Ya. Ini saya lihat tadi ada Bu Dorsila. Ini satu lagi Pak ya dari Bu Dorsila, saya bacakan ya. Di kolom chat di Zoom ya. Melanjutkan mengenai perjumpaan Paulus dengan Kristus, dan sejak itu dia sungguh-sungguh hidup bagi Kristus sampai akhirnya. Ia begitu menikmati panggilan Tuhan dalam semua yang Tuhan perhadapkan kepadanya. Bahkan ia rela mati bagi Kristus. Menurut Bu Dorsila, seorang pelayan Tuhan sejati harus berani melakukan penginjilan seperti Paulus. Tapi kenyataannya banyak orang tidak berani menginjil seperti Paulus. Ya. Ya. Kita semua punya panggilan di hadapan Tuhan untuk berkomitmen menjadi murid Kristus yang setia. Tapi nanti bentuk panggilannya itu apa dan menjadi apa, semua orang punya panggilannya sendiri. Yang penting kita terus berjuang hidup menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Melalui Zoom ini juga, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama menggali kebenaran dan menjadi saksi bagi kebenaran. Dan kita rindukan juga melalui sarana Zoom dan YouTube ini, banyak orang yang merindukan kebenaran, melihat Zoom ini, dan mereka mendapat berkat dari Tuhan. Ya, kita doakan juga. Amin. Kita tutup dalam doa, silakan Pak Andi. Ya, mari kita tutup dalam doa. Saya minta untuk Ibu Widya bisa memimpin kita dalam doa. Apa masih ada Ibu Widyanya? Kelihatannya
Belum ready ini. Ya, belum ready kelihatannya. Oke, kalau tidak ada, saya minta Pak Kegi ya. Silakan Pak Kegi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah. Kau telah memakai hamba-Mu Andi Halim untuk memberitakan kebenaran yang sejati. Terima kasih pelajaran pada malam hari ini. Biar berakar dalam hati dan pikiran kami, biar kami bisa menjadi teladan sebagai orang Kristen yang sejati untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.